masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat bergabung kembali bersama kami di 102,8 FM Radio Mesra Parepare dalam dialog khusus obrolan sore Ramadan bersama Ustaz Hayadi, dan sudah bergabung bersama kami saat ini. Alhamdulillah. Akrab disapa Bang Huda. Untuk insan mesra di luar sana, terlebih dahulu saya ingatkan untuk yang tertarik berinteraksi bersama kami atau ingin mengirimkan pertanyaan, Anda dapat me-reach out kami di kolom komentar Facebook Mas Radio Parepare atau dapat langsung menelpon di 085395350907. Sebelum kita masuk ke inti dari dialog kita pada sore hari ini, seperti biasa kita terlebih dahulu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Zikri. Itu lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Zikri, dan tidak terasa kita telah memasuki hari ke-6 puasa dan nanti malam akan memasuki malam ke-7. Malam ke-7. Iya. Kita dengarkan dulu Fadilah malam ke-7 yang disampaikan oleh Mas Hayadi. Silahkan Ustaz. Baik, sama seraan di mana saja berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insya Allah di mana saja berada, insyaallah sebentar malam dan hari ini 6 puasa akan kita tuntaskan, dan sebentar malam kita menuju malam yang ke-7 di bulan suci Ramadan dengan fadilah dan judul ceramah untuk sebentar malam ke-7 untuk Seragan wilayah Kota Parepare dan sekitarnya, yakni wakaf investasi akhirat. Dengan fadilah malam ke-7 sebentar malam, siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, menghidupkan malam-malam Ramadan, maka apa kata Nabi dalam kitab Durratun Nasihin, dia mendapatkan pahala seakan-akan dia berjumpa dengan Nabi Musa dan membelanya melawan yang namanya Fir'aun. Jadi pahala yang kita dapat itu sama dua perumpamaan di sini. Kita bertemu dengan Nabi Musa, lalu ikut lagi membelanya ketika melawan yang namanya Fir'aun. Jadi ada hal-hal yang menjadikan motivasi kita insan mesra ketika kita beribadah sebentar malam adalah motivasi-motivasi atau fadilah-fadilah yang terdapat pada tiap-tiap malam Ramadan. Nah, oleh karena itu, maka terus kita giatkan untuk berpastabikul khairat di bulan Ramadan. Kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Karena boleh jadi ini kebaikan yang kita lakukan, bisa jadi apa yang kita lakukan ternyata imbasnya itu menjadi tabungan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatunya pasti faman ya'mal misqala sarratin sarrayyarah wa may ya'mal misqala sarratin khairayyarah. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan pun juga pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu insan mesra,
Maka terkait dengan judul sebentar malam yang dibahas untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya, yakni wakaf investasi akhirat. Nah, dalam Islam ada yang namanya zakat, ada namanya infak, ada namanya sedekah, dan ada yang namanya wakaf. Nah, yang paling dianjurkan oleh Nabi adalah berwakaflah. Kenapa wakaf? Karena wakaf itu mengambil manfaat dari harta benda yang kita wakafkan. Contoh tanah yang kita wakafkan itu terus diambil manfaatnya oleh orang, tetapi pahalanya mengalir terus kepada yang pewakaf. Ya, misalnya ada orang tua mewakafkan tanahnya 1 jengkal untuk diambil dibangun masjid, maka terus meskipun orangnya sudah meninggal dunia, tetapi wakafnya itu jalan terus pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah alasan kenapa wakaf dikatakan investasi akhirat. Ini artinya kita menabung untuk akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wakaf itu tidak boleh dijual. Ini yang kadang-kadang ada yang mewakafkan tanahnya, tiba-tiba datang anaknya jual itu tanah, padahal tanah itu sudah diwakafkan. Nah, ini juga kita himbau kepada yang pewakif yang ingin mewakafkan segala sesuatu itu, maka masuklah ke Kementerian Agama dulu, mengurus surat-suratnya supaya jelas bahwa ini adalah hal yang diwakafkan dan ada perjanjian bahwa ini tidak boleh untuk menghindari gugatan dari misalnya keluarga yang mewakafkan tanahnya atau bangunan itu. Ya, kadang-kadang karena orang tua mewakafkan, begitu orang tuanya sudah meninggal dunia, tiba-tiba anaknya menggugat, padahal ini harta benda sudah diwakafkan. Itu yang banyak masalah. Kemudian yang kedua ada juga masalah persuratan. Ya, harusnya makanya dilengkapi dengan baik secara administrasi, sehingga di kemudian hari ketika ada yang menggugat, itu sudah bisa diperlihatkan bahwa ini adalah merupakan tanah wakaf. Oke, demikian. Ya, insan mesra dimanapun berada, itulah tadi fadilah malam ke-7 yang disampaikan oleh Ustaz Hayadi. Hari ini kita masuk ke pembahasan inti terkait wakaf investasi akhirat. Iya. Jadi Ustaz, kan tadi disebutkan ada wakaf, iya, infak, ada zakat, ada wakaf, ada sedekah, ada infak. Perbedaannya semua itu apa, Ustaz? Yang wajib itu hanyalah zakat. Wajib. Ya, wajib itu adalah zakat. Kemudian zakat itu jelas peruntukannya kepada 8 asnaf. Ya, sudah kita bahas juga kemarin. Dan kalau sedekah itu hanya sunnah ukurannya. Infak juga demikian, ukurannya adalah sunnah saja. Wakaf juga ini hampir menjadi wajib sebenarnya. Wakaf ini sunnah muakkad, sangat dianjurkan oleh Nabi untuk berwakaf. Banyak jamaah umrah kita, jamaah haji kita kalau ke Tanah Haram itu beli Al-Quran harga 5 rial yang bagus itu, kemudian dia wakafkan kembali untuk di Masjidil Haram, karena biasanya banyak orang yang membaca Al-Quran di situ. Jadi mau diperuntukkan kepada siapa, misalnya kepada orang tua sudah meninggal dunia, boleh yang dilakukan seperti itu. Jadi wakaf itu hal yang sangat dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita lakukan. Apakah kita benda bergerak seperti mobil mau diwakafkan kepada yayasan atau panti asuhan untuk jadikan ambulans atau apa saja, itu wakaf semua. Kemudian tanah, bangunan itu wakaf, ya. Ada uang diwakafkan juga untuk pembangunan masjid, bisa, insya Allah. Jadi wakaf ini seyogyanya ya harus kita betul-betul berwakaf demi kemaslahatan umat Islam dan kemaslahatan kita bersama. Oke. Tadi Ustaz mention bahwa wakaf yang kutangkap wakaf ini berupa barang. Iya. Terus tadi yang disebutkan tanah, mobil dan segala macam, Al-Quran. Bagaimana dengan orang yang mari kita sebut saja kurang mampu tapi ingin berwakaf, apa yang bisa diwakafkan? Iya, dia hanya bisa mewakafkan tenaganya, dia bisa mewakafkan pikirannya. Itu bagian daripada wakaf. Jadi wakaf itu jangan diartikan bahwa ya memang betul bahwa wakaf itu maksudnya adalah memberikan harta yang memang bisa diambil manfaatnya, itu wakaf. Tapi bagi kita yang kurang mampu, apa yang kita mau wakafkan kalau tidak ada? Tapi saya bisa berwakaf untuk tenaga, membantu, tapi tidak digaji misalnya, kan gitu. Misalnya ada orang yang ahli buat bangunan ini, atau tukang batu, atau tukang misalnya, tapi dia hanya mengatakan, ya tidak usah, saya wakafkan saja semua pekerjaanku untuk masjid ini, itu bisa saja berupa seperti itu.
Karena dia mau berwakaf dengan harta tidak ada, sementara dia punya keahlian untuk bekerja, maka keahliannya itulah yang diwakafkan kepada orang. Kan kita biasa mendengar, saya wakafkan hidupku kepadamu, kan gitu. Ya, aku wakafkan diriku kepada Allah. Akhirnya dia setiap ibadah tidak pernah ketinggalan. Apalagi misalnya kalau tarawih. Tarawih itu ya sunnah, tetapi sangat dianjurkan, apalagi bulan Ramadan hanya terjadi di bulan Ramadan itu tarawih. Di luar Ramadan tidak ada. Makanya tarawih itu seperti apa? Seperti anekdot kata cinta ya. Maksudnya bukan yang tarawih itu bukanlah siapa yang awal datang, tetapi siapa yang mampu bertahan di akhir, kan gitu. Saya teringat itu Bang Udet mewakafkan diri kalau sudah jadi pejabat biasa Ya, istilah itu kayak dipakai. bisa. Ya, Banyak seperti itu. bagaimana penjelasannya itu? Ya, mewakafkan dirinya semuanya. Misalnya pejabat, begitu dia dilantik menjadi pejabat, lalu dia berkata, saya wakafkan diriku untuk bangsa dan negara, maka maknanya di sini adalah bekerja. Ya, maknanya di sini kerja, dan tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Itu wakaf yang paling tinggi sebenarnya. Ya, saya berpikir demi kemaslahatan masyarakat saya. Kalau saya kepala desa atau RT RW misalnya, saya wakafkan diriku untuk RW ini. Berarti dia bekerja semaksimal mungkin. Dia bekerja bukan lagi masalah target, tetapi semua adalah demi kemaslahatan masyarakat dalam lingkungan RW-nya. Jadi kalau ada misalnya pelaporan-pelaporan, ada misalnya pembagian raskin atau apa saja, maka dia bergerak cepat tanpa dia harus mengenal bahwa saya mau digaji. Tidak seperti itu modelnya. Karena kenapa? Dia sudah berjanji kepada dirinya bahwa saya akan mewakafkan diri saya. Jadi dia mewakafkan dirinya untuk bekerja tanpa harus ada embel-embel bahwa imbalannya sekian. Itu wakaf yang sesungguhnya sebenarnya. Tapi boleh terima gaji? Boleh terima gaji. Boleh, kalau memang gaji itu yang diterima adalah merupakan upah dari hasil kerjanya. Jangankan kita ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Sayyidina Ali bekerja sama orang Yahudi, lalu apa kata Nabi? Kau bekerja di mana? Saya bekerja di sini. Kebungku ini. Oh, apa kata? Kau diupah? Iya. Maka disinilah kebolehan mengambil upah dari pekerjaan meskipun dia adalah non Muslim. Misalnya Yana kerja di tokonya orang-orang Cina, lalu diupah, dikasih gaji, ambil gaji itu, karena itu adalah hasil daripada jerih payah kita. Gitu. Kalau angpau? Beda, kalau ampau itu rasa kegembiraan. Ampau, bakpau, yang gitu. Torina sapa leje makaleleng. Saya sapa ya mangi ya. Ya, ampau kan begitu. Orang bergembir misalnya ada perayaan, Imlek misalnya, atau Tahun Baru ini ada perayaan, misalnya Idul Fitri, Idul Adha. Misalnya orang bagi ampau kan. Ampau itu kan dari Cina misalnya, budayanya. Tapi kita kan kalau pergi masyara anak-anak itu masyara 100. Sekarang tidak begitu, mungkin 1000. Dulu 100. Apa nak bilang tuan rumah? Polo kuncinya bola aku. Apa bilang anak? Ada juga yang ku bawa. Ya sampai anak-anak dulu itu kalau kita pergi masyara waktu kecil saya masih ingat. Kalau pergi masyara ya pasti itu. Oh ini bagus ini. Baru bici-bici dengan teman-teman. Di sana kok bagus sih. 100 nak kasih gitu. Pergi lagi. Ya, itu bagian daripada ampau ya yang kita maksudkan tadi. Oke. Kalau terkait wakaf kembali. Ya. Itu wakaf haruskah misal langsung ke melalui lembaga atau langsung ke Iya, ada lembaga wakaf namanya. Bisa juga langsung kepada sebuah yayasan. Bisa juga pewakaf dengan pewakif itu misalnya yang menerima dan yang memberi di langsung misalnya yang di biro hukum bahwa dibuatkan surat bahwa ini adalah saya berkehendak untuk mewakafkan tanah ini, sebidang tanah ini untuk dibangun sekolah misalnya. Gitu. Jadi niatnya itu harus ditahu betul karena itulah ikrar. Jadi ada yang pewakif, ada yang pewakaf itu lalu dia bertemu dan mengatakan saya serahkan sebidang tanah ini yang luasnya sekian meter untuk dibangun sekolah. Nah, itu niatnya seperti itu. Niatnya dibangun sekolah. Tapi kalau dibangun yang lain-lain, berarti sudah melenceng daripada niat daripada orang yang mewakafkan
harta benda tersebut. Tapi bagaimana Bang Ude kalau misalnya akadnya bangun sekolah, tapi yang dibangun lain karena kebutuhan sekolah itu misalnya sudah tercukupi, tapi Iya. ada kebutuhan lain yang lebih Yang jelas prioritas fungsinya yang sama. Fungsinya sama adalah sama-sama membangun kemaslahatan masyarakat. Kalau misalnya dia bangun masjid atau dia bangun gedung misalnya dalam pembinaan, dalam rangka pembinaan, itu juga bagian daripada pembangunan yang meskipun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa ini niatnya mau dibangun sekolah tapi dibangun gedung, maka selama itu berfungsi sebagai wakaf, maka boleh dilakukan. Tidak masalah. Bapak lagi bertanya. Silakan tanya terus. Kan tadi Apa? contoh waktu Fadila, kalau ada orang wakaf sejengkal tanah untuk bangun masjid. Iya. Bagaimana kalau misalkan itu 1 jengkalnya datang nanti keluarganya bongkar itu? Bongkar, iya. Kan berhenti ini kah itu wakafnya? enggak. Pahala wakafnya. Kan ini kan yang banyak sebenarnya seperti ini. Jadi banyak wakaf itu bermasalah karena suratnya juga bermasalah. Kemudian ahli warisnya tidak mengetahui bahwa orang tuanya sudah mewakafkan tanah sejengkal itu, atau ahli warisnya tidak mengetahui bahwa harta benda yang diwakafkan sudah ada kesepakatan dari pihak kementerian, misalnya Kementerian Agama dalam hal ini, dengan pihak yang diwakafkan kemudian disaksikan. Jadi harusnya memang wakaf itu seluruh keluarga ikut, ya, karena pahalanya itu secara kekeluargaan juga. Jadi bukan hanya orang tua, tapi semua keluarga bisa dapat imbal dari pahala yang apa yang diwakafkan. Kalau misalnya saya wakafkan ini tanah keluarga, mudah-mudahan sampai keberkahnya kepada keluarga kami, maka itu niatnya keluarga ya. Beda kalau pribadi. Oke. Ya, kita terima telepon dulu. Assalamualaikum. Halo. Halo. Merulat deh Bandi Mas. Bentar. Ya, silakan. Mana story? Iya. Ini keren. Iya. Oh iya iya iya. Bisa diperjelaskan lagi, Pak? Bang Imas? Lorong ini diwakafkan Oh, oleh iya. Lorong, ya. ya, mungkin seperti itu, saya kurang jelas tadi. Oke, mungkin yang ditangkap saya dulu Bang Ude. Saya sambil saya Iya. pelajari nih. Lorong yang diwakafkan tapi tiba-tiba Dikuasai kembali mungkin kan dikuasai kembali oleh ahli waris. ahli waris. Ini berarti ini berperkara sebenarnya. Padahal ini bisa kembali kepada ahli waris kalau tidak ada surat sah sebagai pewakaf dan pewakif Iya. yang memberi dan yang menerima. Menerima. Itu bisa begitu. Tapi ketika ada surat, ada hitam di atas putih, biasanya kita libatkan notaris ya untuk wakaf ini. Dibuatkan surat, dia juga bertentangan Kementerian Agama. Kemudian setelah itu maka ini sah menjadi wakaf meskipun ahli warisnya menggugat, itu tidak bisa karena kekuatan hukumnya sudah sangat kuat. Ini bisa diambil alih memang kalau tidak ada hitam di atas putih dan kekuatan hukumnya lemah. Mulai kalau ada nanya yang ceko, masih cecing, diambil pasti kembali itu. Karena dia tidak rela diberikan kepada orang. Ya, jadi insya mesra. Jadi yang harus kita ketahui adalah perbaiki dulu surat-suratnya supaya wakaf yang kita wakafkan itu betul-betul menjadi sah dan pahalanya menjadi memang investasi akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Oke.
Tapi bagaimana sifatnya wakaf itu, Bang Ude? Apakah permanen atau dia boleh ditarik? Sebenarnya kalau wakaf itu yang permanen. Boleh saja wakaf itu ditarik, wakaf kalau memang misalnya yayasan itu bubar, tidak bisa mengelola lagi itu wakaf, maka wakaf ini bisa diambil oleh yang punya dan bisa serahkan kepada yang berhak dan bisa mengelola daripada tanah wakaf itu. Jadi maksudnya permanen ini ya terus tidak boleh lagi, misalnya saya ini mobil saya berikan untuk dijadikan sebagai mobil angkutan untuk santri. Nah, kapan dijadikan mobil pribadi? Nah, ini tidak boleh nih, bisa ditarik yang punya, ya, karena saya hanya peruntukan untuk santri misalnya. Kalau urusan tidak ada masalah, iya, tidak ada masalah. Yang penting manfaatnya sudah kita ambil, ya gitu. Itu yang permanen ya. Ya terus menerus bisa dipakai sampai dia kadaluarsa. Tapi kalau tanah tidak. Tidak, tetap karena yang sampai itu adalah niatnya. Ya tetap itu. Niatnya yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Begini Pak Ustaz, Iya. ini kan bukan ahli waris. Oh iya. Maksudnya dari si A membeli ke B. Oh begitu. Nah, jadi waktu itu kan si penjual itu tidak sama sekali mewakafkan, ya, memberikan kebijakan. Ya. Nah, tapi setelah si B membeli, dia mau beranda kutip menutup bagaimana dalam hal Islam ini. Oh Apakah iya. boleh, bagaimana untuk kelanjutannya ini? Tapi begini Bang One, itu barang itu siapa yang punya? Yang punya itu ada namanya, anggaplah si Iya, Becek. si B, si A, si B. Si Becek menjual ke si Baco. Lalu? Nah, si Baco ini menginginkan lorong itu ditutup. Bagaimana hukum Tapi Islam hak ini? miliknya memang. Dia sudah beli baru dia mau tutup. Ya, dia sudah beli. Dia sudah beli, dia mau tutup. Ya. Oh. Kalau tidak ada akses jalan lain, berarti dia zalim. Kalau tidak ada. Kalau ada akses jalan lain dan dia tutup, maka dia memang berhak karena memang haknya di situ. Apalagi dia sudah beli. Tapi kalau ada yang lain. iya, kalau dia mau mendapatkan pahala, bisa saja dia beli itu, kemudian dijadikan lorong untuk kemaslahatan masyarakat. Itu bisa menjadi wakaf bagi dia. Ya. Sama dia atau si Poji Romondri. Nah, itulah yang jadi masalah. Masih ceritaan Makanya itu. disitulah yang harus kita perbaiki adalah komunikasi. Dia yang harus berkomunikasi dengan Iya. yang punya tanah. Iya. Harus komunikasi untuk diperbaiki dan dilanjutkan silaturahminya. Iya. Iya. Oke Pak Ustaz. Oke, Karena siap, kita Pak ini kan Edi. mau Jadi, bagaimana baik ke depan. Iya. Ya. Harus Di- dikomunikasikan. Bang One. Jadi peran RW di sini Nah. sangat-sangat ya. Ini Bang One. Kenapa kami Jadi lupa? ya, peran RW di sini sangat dibutuhkan, RW RT. Jadi jangan hanya dia yang berselisih, tetapi RW yang harus turun tangan. Nah, di sini dilihat kinerjanya RW sebagai mewakafkan tenaganya untuk kemaslahatan masyarakat. Ya. Ini bisa dihitung wakaf juga tenaganya. Iya, bisa. Bisa dihitung. Ya, bisa jadi kan ada orang yang boleh jadi waktu hidupnya dia berjasa, begitu sudah tidak ada, orang bisa mengenang dia. Coba lihat, pahlawan yang gugur di medan perang membela bangsa ini, lalu dia berikan namanya menjadi jalan, misalnya Jalan Sudirman, jalan Diponegoro. Iya, Kan iya, itu kan jalan Andi Makassau, itu kan pahlawan nasional semua. Nah, Iya. gitu. Makanya dia dikenang karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Jadi boleh jadi kalau ada RW yang sangat sangat aktif sekali mendamaikan masyarakat yang bertikai, dan itu Al-Quran sudah membahasakan itu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dua orang yang bertikai di antara saudaramu, kau pihak ketiga, maka kau yang menjadi mulia. Iya. Nah, itu. Jadi Pak RW ini kalau sudah turun tangan mendamaikan itu dan lorong itu dijadikan jalan, pahalanya itu berlipat ganda di sisi Allah. Iya. Sudah dua pahalanya. Pahala pertama karena mendamaikan orang, pahala kedua karena lorong itu tetap jadikan lorong untuk dijadikan akses jalan bagi masyarakat. Saya jadi teringat ini sama Pak Aldi. Iya. Si Puji. Ya sih kan- juga. Ya berapa tahun yang lalu ya? Iya. Ada tetangganya itu. Pak Aldi.
Oke, lanjut. Ya. Apa itu? Ya, kita dialog saja. Ya, Nyantai. boleh. Boleh. Boleh tidak kalau misalkan itu hasil Apa hasil wakaf? ya kan wakaf terus Hmm. ada hasilnya boleh tidak digunakan untuk operasional? Bisa. Tapi memang di situ manfaatnya. Bukan untuk mengambil keuntungan. Keuntungan yang diambil yang pewakaf itu adalah keuntungannya adalah pahala di sisi Allah. Terus mengalir. Jadi kalau misalnya ada gedung ya, dia wakafkan gedung ini kepada satu yayasan atau panti asuhan, lalu dia kelola dengan baik, dia sewakan untuk pernikahan misalnya. Kalau ada pertemuan 500 per satu kali pakai, maka biaya operasionalnya ini dipakai oleh yayasan tersebut. Adapun pahalanya bukan dia ngambil, tapi pahalanya ada sama kepada orang yang mewakafkan itu. Kalau secara operasional ya kita yang kelola, tidak ada masalah. Seperti itu. Ya, yang dia cari pahala saja. Kalau wakaf itu boleh kan biasa tuh kalau misal di Instagram banyak berseliweran Iya. wakaf kemudian Iya, bisa. dia stop Wakaf Al-Quran ya. Biasa. Pernah saya begitu juga. Jadi kita bayar 150 untuk anak-anak tahfiz berikan Al-Quran. Iya, boleh. Seperti itu. Itu wakaf yang dalam bentuk uang ya. Karena dibelikan harta benda, dibelikan sesuatu yang punya manfaat. Atau kita berwakaf, oke, tetangga-tetangga semua satu lorong ini wakaf 100.000 untuk pembangunan masjid misalnya. Boleh, tidak ada masalah. Bukan kita yang tetap sampai niatnya kita kepada Allah, tapi yang zalim itu adalah yang menipu kita. Gitu. Tetap dapat pahala wakaf karena kita sudah niatkan kan. Cuma dia ketipu sama orang. Tapi kan tidak jalan Bang Gede. Misalnya saya wakafkan ini mobil untuk jenazah. Iya. Itu kan amal jariah jalan terus. Jalan Nah, terus. ketika kita misalnya ngasih ini mobil untuk jenazah tidak digunakan, amalnya kan Amalnya tidak jalan. Bukan begitu maksudnya. Jadi itu banyak, itu hanya mempertegas amalan sebenarnya. Jalan amalnya karena jalan juga mobilnya. Tetapi niat awalnya kan apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi. Segala perbuatan yang kamu lakukan tergantung kepada apa yang kamu niatkan. Jadi kan ada yang seperti itu. Boleh jadi kita niatkan untuk dijadikan sebagai sekolah, tapi ternyata bukan. Dijadikan tanah ini sebagai ini, ternyata dijadikan bisnis. Ataukah kita kena tipu atau bagaimana? Wallahu a'lam. Yang jelas yang sampai kepada Allah adalah bukan dalam bentuk barang, yang sampai adalah bentuk manfaat. Kemudian yang sampai kepada Allah adalah niatnya orang yang melakukan perbuatan itu. Oke. Iya, ada saksi wakaf. Nah, biasanya dari kementerian ada. Ya. Misalnya dari Bimas Islam atau dari memang ada namanya di Kementerian Agama itu kasih pesawah. Ya. Penyuluh zakat dan wakaf. Ada memang kepala seksinya. Juga di Kanwil Kementerian Agama di provinsi ada juga kabitnya, kabit pesawah. Ya, penyuluhan zakat dan wakaf. Kalau di Arab Saudi ada menterinya, namanya Menteri Zakat dan Wakaf. Indonesia Menteri Agama dengan Menteri Kementerian Haji. Kalau untuk menghindari ini perebutan kembali dari ahli waris, kita misalnya pengelola wakaf itu apa yang mesti diperhatikan kalau dulu kan belum ada seperti itu, belum ada birokrasi seperti itu. Iya. Bisa tidak diurus sekarang itu dan kita mengurusnya kemana? Iya, kalau pengurusan pengesahan wakaf itu yang sesungguhnya pertama dari orang yang mewakafkan itu dulu tanda tangannya, kemudian dari semua ahli warisnya, sudah itu baru kita daftar ke Kementerian Agama, terutama dikasih pesawah. Ya, bahwa ini tanah ini mau dibuatkan surat sebagai wakaf. Nanti pada saat penyerahannya hadir semua, kepala kantor misalnya, kasihnya hadir, camat, lurah, wali kota bisa hadir untuk memberikan kepada yang diwakafkan waktu itu. Maka ada saksi yang dihadirkan, misalnya dari instansi, kalau kita biasanya instansi dari badan hukum atau pengadilan, ada juga dari Kementerian Agama. Itu saksi semua. Ya, itu Bang Ude, kalau misalnya ini anak cucu atau keluarga pewakaf ini
Menggugat. mau, tapi kan terkadang ada yang menggugat, jadi dia tidak mau tanda tangan itu. Siapa yang harus menjadi saksi di sini bahwa iro riolo tomatoamu purametonaleng itu agaknya untuk diwakafkan? Kan terkadang orang tua juga mewakafkan tanpa sepengetahuan dari Iya. anak. Siapa yang ditunjuk? Orang tua misalnya. Ada, kalau ada akte notarisnya ada, atau dari pihak pengadilan agama ditunjuk, ataukah keluarganya sendiri menjadi saksi bahwa ini jangan sampai ada 6 anakku atau 5 anakku, ada yang satu yang tidak mau ini, dan ini dikhawatirkan adalah yang agak rakus, Ya. maka bertanda tangan yang 4 ini bisa menjadi saksi semua. Nah, coba lu wanian dinna aku memang deng di nasabak pura metula bereng ambo iye, itu bisa ada saksi, ada hitam di atas putih. Kemudian bisa juga dari Kementerian Agama yang dilibatkan. Jadi tetap ada unsur instansi ya yang dilibatkan ketika penyerahan atau penandatanganan berkas untuk wakaf itu. Biasanya ada materai, ada dari apa istilahnya, dari hukum itu, ada dari notaris. Itu sudah kuat sekali kalau ada yang seperti itu. Meskipun digugat tidak bisa lagi. Kenapa? Karena memang suratnya sudah lengkap. Gitu. Ya. Boleh. 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 Wakaf kayak begini. Iya, iza matal insanu in qata'a amaluhu. Jika manusia meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka putuslah amalnya. Illa min salasin, kecuali yang di 3 pasal itu. Pertama, shadaqatin jariyah, itulah wakaf, sedekah jariyah namanya. Jadi nama lain daripada wakaf itu bisa juga bermakna sedekah jariyah, terus menerus pahalanya sampai kepada orang yang meninggal itu. Kemudian yang kedua, wakaf itu yang kedua adalah al-ilmu yuntafa'u bihi. Ada ilmu yang dia ajarkan. Jadi ilmu ini juga menjadi harta atau benda atau satu amalan yang sampai mengalir terus pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa berbagi ilmu dengan orang lain. Termasuk kita di Radio Mesra ini yang bagian dakwahnya kan sudah diputar di sore hari, di subuh hari diputar lagi untuk mengingatkan masyarakat. Itu bagian daripada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, al ilmu yuntafa'u bihi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah waladun soleh, anak soleh. Makanya anak soleh itu dia katakan harta yang paling berkah oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi atau Syekh Mutawalli Asy-Syahrawi. Jadi anak itu adalah harta yang paling berkah, karena harta itu kan ada 4. 1, uang. Uang itu rezeki yang paling rendah. Kemudian yang kedua adalah waladun soleh, kesehatan. Kesehatan itu juga rezeki yang paling tinggi. Karena banyak orang yang kadang-kadang nanti ingat kepada Allah kalau lagi sakit. Kalau sehat kadang-kadang lupa Allah. Kemudian yang ketiga, harta benda yang ketiga adalah waladun soleh au yud'u lahu. Anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi anak soleh itu bukan persoalan sukses atau tidak. Banyak rumahnya atau banyak mobilnya, bukan itu. Anak yang soleh itu adalah anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, baik ketika dia masih hidup ataupun sudah dia meninggal dunia. Kemudian yang keempat adalah rezeki yang paling tinggi itu adalah termasuk ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita cari. Jadi kalau kita berwakaf ya cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah meridai kita, maka insya Allah apapun yang kau minta maka Allah akan berikan. Kalau kita diridai oleh Allah, itu adalah dia daripada perbuatan kita. Kalau perbuatan kita sudah selalunya adalah mengarah kepada kebaikan terus, dan kita jauh dari maksiat, berarti boleh jadi kita sudah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu hanya ridha kepada perbuatan baik. Kalau perbuatan buruk, enggak. Allah tidak ridha yang seperti itu. Iya, bisa saja. Jadi banyak saja karamahnya orang didapat seperti itu. Isa Mesra. Kalau misalnya dia bekerja lalu dia memang tujuh apa? Kenapa? Berarti Allah boleh jadi Allah tidak meridhoi apa yang kita kerjakan. Kan berapa banyak kan? Banyak begitu ya. Ya, silakan. Silakan.
Oke, jenis-jenis wakaf itu satu tanah, dua bisa mobil, tiga bisa bangunan atau rumah, boleh semua diwakafkan itu. Ada juga yang kadang-kadang mewakafkan uang, tapi yang paling banyak wakaf itu Zikri Insan Mesra adalah termasuk tanah yang paling banyak itu dengan bangunan ya dia wakafkan itu. Ataukah dia ada rumah lalu dia tenggali lagi, padahal ini rumah orang tua, tapi karena anaknya sukses semua, apa dia bilang? Wakafkan saja ini. Jadikan pondok tahfiz. Gitu. Bisa. Tapi Bisa semua seperti ke itu. fisik ya Bang Ude? Iya, semua ke fisik sebenarnya. Kalau wakaf itu memang ada fisik, jadi lihat. Berhenti sekolahnya. Berarti yang sampai kepadanya itu adalah ridho Allah itu dalam bentuk niat ya, seperti itu. Tapi kalau pahala sebenarnya tetap mengalir terus ya. Meskipun hilang manfaatnya, tetapi bangunan itu masih ada dan selalu dipakai oleh orang ataupun tidak dipakai, maka terus mengalir pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah berniat untuk mewakafkan. Anda kalau diambil kembali beda. Beda kalau diambil kembali. Tapi kalau tetap jadi wakaf, maka manfaatnya selalu ada pada orang yang mewakafkan harta benda itu. Ya, tapi masih berlaku tuh Bang Ude ya, misalnya tadi seperti bilang Jana, ada ini diwakafkan untuk sekolah. Iya. Tapi mungkin karena pengelolaannya kurang profesional atau apa, ini sekolah itu macet, bubar, lalu digantikan dengan hal-hal yang lain. Iya. Misalnya dibuat gedung pertemuan atau dibuat tempat olahraga masyarakat. Itu masih berjalan itu wakafnya atau seperti apa? Masih tetap berjalan. Ya meskipun beda fungsinya kan. Kenapa? Karena ada sesuatu dan lain hal, karena macet itu sekolah, akhirnya diganti dengan bangunan karena ini lagi yang ngetren sekarang. Misalnya gedung-gedung untuk pertemuan, untuk pernikahan, sekarang yang kurang, sehingga banting setir ke situ. Boleh sebagai nilai komersialnya untuk operasional dari yayasan itu. Kalau dia tidak begitu, maka dia akan mati juga. Tapi meskipun itu dikomersilkan, misalnya dibuat gedung untuk padel, yang lagi marak sekarang, tapi itu kemudian dikomersilkan untuk membiayai yayasan itu bisa? Bisa dilakukan. Memang begitu peruntukannya. Artinya orang yang mewakafkan harta benda itu tidak mengambil keuntungan secara materi, tapi dia hanya mengambil keuntungan dalam akhiratnya. Itulah disebut dengan investasi akhirat. Ya, jadi enak-enak saja tetap menunggu terus pahala. Karena inilah yang membuat kuburannya diinginkan oleh Allah, diluaskan oleh Allah, dan dihindarkan dari yang namanya siksa alam kubur. Nah, itu wakaf-wakaf mereka yang jalan terus itu. Oke. Bisa jadi terhindar dari siksa kubur karena ada kebaikan dilakukan kan. Sama kalau kita melakukan kebaikan, misalnya hujan, tapi saya tidak punya payung, tapi karena ada orang yang pernah saya tolong, dia bantu saya, nih payung ku pakai. Berarti ada pahala bagi orang itu dan kita juga dapat keberkahan. Kenapa? Ternyata kebaikan selama ini itu dibalas oleh Allah melalui orang lain. Gitu. Tapi harus diingat Iyana, payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi dengan payunglah engkau bisa berdiri di tengah hujan yang keras. Sebagaimana sabar tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi dengan sabar engkau mampu menghadapi masalah. Gitu. Wakaf yang paling bagus, wakaf yang paling bagus sesungguhnya, jadi harta yang paling berkah itu adalah waladun soleh. Kenapa? Karena ini anak, doanya terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makanya banyak orang tua mewakafkan anaknya. Nih, saya wakafkan anakku di pesantren. Itu belajar agama. Kenapa? Yang ditunggu adalah doanya. Yang ditunggu adalah kebaikannya anak-anak kita. Apalagi kalau anak penghafal Al-Quran kan, hadis Nabi menjelaskan 9 anggota keluarga dijamin masuk surga. Gitu. Itu saking indahnya itu penghafal. Jadi wakafkanlah anak-anak kita untuk menuntut ilmu agama. Supaya ini wakaf nanti terus berdoa meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Itu harus dipahami dengan baik begitu. Jadi itu juga bisa wakaf kepada anak-anak kita. Ya. Oke. Ya, sama dengan Radio Mesra ini sebenarnya dari dulu kan wakaf begini. Ini diwakafkan oleh Guru Tak, Andre Guru Tak Pak Baja. Kenapa mendirikan radio ini sebagai media dakwah? Makanya itu yang kami terus jaga untuk bagaimana syiar Islam yang disampaikan dari Masjid Raya, kemudian seperti Ino Brasore itu akan tetap ada. Iya. Karena saya ingat dulu begini, Bang Dimas, Insan Mesra,
Dulu kalau guru tak kasih pengajian sendiri saya dibawa, Iya. nggak ada orang di sekitarnya. Tapi memang itu diperuntukkan untuk radio mesra. Iya. Jadi bukan diperuntukkan untuk jamaah yang mendengar di bawah, Iya. tapi diperuntukkan untuk jamaah yang di radio, Iya. yang banyak mendengar waktu itu. Iya. Inilah salah satu visionernya itu Guru Tak. Karena tadi sudah disinggung, saya sedikit sepengetahuan saya, beliau itu kan kalau dia ceramah di masjid, Ya. hanya yang mendengarkan itu orang-orang di masjid. Ah. Itu pun belum tentu dia menyimak. Ah, Tapi makanya beliau punya ide bagaimana caranya ini ceramah bisa didengarkan orang luar di rumah. Jadi sebenarnya ya memang ceramahnya di masjid, tapi targetnya itu ada yang di rumah. Iya, di rumah. Ya, sampai sekarang itu ya saya beberapa orang yang saya temui udah ingat selalu itu kalau sudah nenia apa bahasa Iya, Bugis klasik Bugis itu klasik ya. di Radio Mesra dan Guru Tak. Ikeng, Ya. maikem mahafa, ikemanan roh. Ya. Itu ada begitu. Kalau Begitu mungkin jadi. golongan-golongan saya sampai Jannah Sikri itu Ya mungkin kan ditafsir kalau guru tak apa aja. Iya. Kalau dia tafsirkan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Naiye kita dek meto gagah apa ya kalau biasanya kalau bahasa ngeterinya itu kalau bahasa Bugis ragu-ragu yang seperti itu. Jadi itu guru tapak baja itu sangat getol ya dengan bahasa Bugis seperti itu. Iya. Makanya memang kita minta supportnya dari masyarakat Parepare khususnya Ya. untuk siar ini tetap mensupport Radio Mesra. Betul. Walaupun sebenarnya ada pihak juga yang terganggu dengan keberadaan Radio Mesra terutama di program obrasnya itu. Padahal sebenarnya kita bukan untuk menyerang pihak tertentu, tapi Iya. bagaimana mengakomodasi. Ini kan program ya. Ini kan Iya. program. Iya. Artinya program itu dimunculkan sebagai ciri khas misalnya satu radio ataukah program ini diuntukkan untuk membantu masyarakat dalam bentuk informasi. Itu harus dipahami dulu. Lah kalaupun ada yang nyerempet misalnya itu bukan radionya. Iya. Radionya, tapi itu adalah oknum. Itu harus dipahami dengan Betul. baik sehingga terjadilah persaingan sehat dalam membuat satu acara di radio. Iya. Dan mesti harus bersaing secara tidak sehat, akhirnya saling menjelek-jelekkan. Iya. Ingat, jangan pernah mencari perbedaan, tapi selalu cari persamaan. Radio A dengan B sama-sama radio dan bisa mencerdaskan dan memberi pencerahan kepada masyarakat. Sementara ketika perbedaan mau dicari, tentu makin besar perbedaan itu, makin besar peluang untuk bersaing secara tidak sehat. Oke. Saya tidak ke wakaf ini Bang Ude. Iya. Cuman ada yang sempat cerita kemarin. Ini fenomena di masjid ini yang mengkapling surga istilah saya. Terutama di sab perempuan itu. Itu kan ya salah satunya di masjid dekat rumah saya sebut saja Al-Ikhlas. Itu sajadah-sajadah itu sudah ada di situ. Ada semua kapan? Sehingga ketika ada jamaah yang mau menempati, dia terlambat, akhirnya ada kekisruan. Ya, bagaimana sebenarnya itu Bang Ude? Nah, kapling surga istilahku. Istilah kapling surga. Kalau kapling surga dalam yang sebenarnya ya boleh dilakukan seperti itu. Tapi kalau kapling tempat di masjid, nah ini yang agak krusial karena terkadang ada orang cepat datang, kita yang datang tapi hanya tidak tinggal, hanya mengambil tempat baru pulang dengan catatan dekat rumah dan nyantai aja kalau mau datang. Ini yang tidak benar. Jadi kalau mau bagus ya kita kan dianjurkan untuk cepat datang ke masjid, berlomba-lomba kita untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau berlomba-lomba pasang tempat lalu pulang lagi, ini yang mungkin ya yang kurang tepat untuk kita lakukan. Seharusnya adalah siapa yang duluan datang itulah. Jangankan jamaah sekelas presiden misalnya, kalau dia terlambat maka dia tetap di belakang. Dan itu dalam komunitas jamaah di masjid itu tidak ada perbedaan. Ya. Apakah tidak ada pejabat insya mesra, yang ada adalah jamaah siapapun dia. Kalau 01 masuk ya dia adalah jamaah. Yang paling tinggi kedudukannya adalah imam, kan gitu. Ya. Itulah hebatnya yang namanya masjid. Makanya pendidikan masjid itu kepemimpinannya luar biasa ya. Kenapa dianggap luar biasa? Karena semua sekata patuh taat. Apa kata imam itu yang dibilang makmum. Imam ruku pasti semua ruku, tidak ada mau protes. Kalau begini masyarakat Parepare, aduh, enak ini kepemimpinan ini, enak wali kota ini memimpin Parepare kan, gitu. Imam ruku, maka semua makmum ruku. Imam sujud, semua makmum sujud.
Tidak ada yang mau protes. Ya. Tidak ada yang mau protes. Itulah hebatnya masyarakat masjid. Dan masyarakat masjid inilah yang berusaha dibangun oleh wali kota sekarang. Ya. Ya. Tapi macam ni je pemimpin maku ke bangun dek. Pas-pas cengket tapi ajudan nang kami men. Ya ambil tempat. Itu mah makanya ajudan itu datang untuk memberitahukan. Karena masyarakat juga kadang-kadang tidak paham kalau inikah wali kotaku, inikah bupatiku, inikah gubernurku. Datang juga. Artinya ada tempat yang kosong langsung ditempati padahal sudah diperuntukkan. Makanya itu kalau kita khutbah Jumat ditulis memang di situ, ini tempatnya khatib yang kuganggu. Ya, ada memang tempatnya. Ada ini tempatnya imam, yang diganggu. Karena ada masyarakat yang nyerobot seperti itu. Dia tidak paham bahwa kenapa khatib diberikan tempat di depan untuk memudahkan dia aksesnya untuk pada saat dia khutbah. Iya. Itu maksudnya. Jadi kan banyak juga ya. Negara-negara seyolongkah, cocok, tidak salah. Yeah. Cuma lihat situasi juga ada ajudan wali kota. Ya artinya kasih ruang. Kenapa? Karena dia siap untuk datang. Gitu. Kecuali kalau dia terlambat, ya, tidak boleh lagi depan, dia tetap di belakang. Itu namanya masyarakat masjid. Jadi meskipun memang sudah dipatok, ini misalnya tempatnya wali kota, tapi kalau sudah kamat itu sudah. Iya, otomatis sudah bisa diisi oleh jamaah umum, jamaah biasa. Otomatis sudah bisa diisi oleh jamaah lain ketika belum ada wali kotanya atau pejabatnya. Sama yang kasus yang terjadi, yang apa namanya itu kemarin itu bahwa dia kaplin tempat, padahal ternyata dia tidak datang, dia hanya datang kaplin tempat saja. Iya. Jadi makanya itu kalau tidak mau kaplin tempat kalau hari raya, yang paling banyak kan hari raya. Ya hari raya. Hari raya dengan salat Lailatul Qadar. Pasti dekat itu Lailatul Qadar juga sebenarnya Insya Mesra. Jadi Allah itu hanya mengatakan beribadah saja, jangan ngincar. Ini kan kita ngincar nanti 27 baru sholat Lailatul Qadar. Padahal ada seperti itu. Jadi kalau kita mengincar seperti itu, tidak turun Lailatul Qadar karena tidak ada malam ganjilnya. Ada malam pertama, sudah ada malam kedua. Gitu. Apa itu? Terus? Bisa wakaf, bagus. Jam dinding atau jam apa namanya itu yang jam kayu itu yang besar dimasukkan di masjid sebagai wakaf boleh, tak ada masalah. Silakan. Mimbar paling bagus lagi karena hampir tiap hari ditempati orang khutbah dan ceramah. Bagus untuk wakaf seperti itu, tidak ada masalah. Bukan sedekah, bisa jadikan wakaf. Ini wakaf orang tua saya. Jadi, iya, bisa wakaf saja. Wakaf saja nilainya. Untuk lah beda kalau sedekah. Yang paling tinggi wakaf. Masa ambil yang rendah? Iya, kalau ambil dua-dua, ya ambil dua-dua itu bisa saja dikerjakan seperti itu. Tetapi niat awalnya adalah wakaf. Kalau kau mengatakan wakaf dengan sedekah itu tumpang tindih. Ya. Sementara di atas daripada saya wakaf. curiga nanti ini bangun di puasa Sawal toi, Senin Kamis toi, puasa pengganti toi. Kalau ada yang begitu bisa saja Insya Mesra diambil adalah pahalanya. Misalnya mengganti puasa pada puasa di hari Senin, berarti dapat 2 pahala. Pahala puasa qada dan pahala puasa Senin Kamisnya. Ayamul bid beda ya. Ayamul bid itu yang bagaimana yang kau pahami ayamul bid? Ya, lagi li. Yang bagaimana itu? Ayamul bid Ya, itu. Kalau puasa Syawal dengan Senin Kamis mungkin bisa. Tapi bagaimana dengan puasa pengganti? Bisa. Perempuan kan biasanya bisa dapat 3 pahala. Nah, maksud saya bukan pahala, 1 kali melakukan. Anda bisa. Nah, Anda bisa atau tidak bisa. Tetap saat di puasa yang sampai. Tapi di sini kemana? Karena kalau kita mau Syawal kan wajibnya dulu mengganti. Kalau kita mau mengganti kan Syawal ada batasnya. Nah, di mana itu Bang Ude? Maka diperuntukkan yang wajib dulu. Karena wajib itu adalah utang. Sementara Syawal itu bukan utang. Masa kita mau beli rokok sementara ada utang tak? Ya utang dulu dibayar. Coba kalau kita berutang sama penjual, tiba-tiba kita beli rokok ada uang tak? Kasih beli rokokmu dulu. Bilang, yang dulu Pak masih ada utang tak di sini?
wajib itu dulu. Ya, Pak Makor kita rencanana. Belok mana-mana telu. Belok mana-mana terus itu nasinya ini. Iya, satu terhitung puasa gugur tapi bisa mendapatkan pahala 3. Dia mengqada puasa di bulan Syawal. Ya. Lalu dia juga kerjakan di hari Senin Kamis, maka dia dapat pahala 3. Pahala qada, pahala Senin Kamis dan pahala Syawal, kebetulan dikerjakan di bulan Syawal. Itu. Oke, lanjut. Masih ada waktu. Oke, ada enggak? Masih ada sedikit waktu. Oke. Ya. Silakan. Tadi pertanyaannya ini Sikri kayaknya belum terjawab. Yang mana itu? Manfaatnya ke umat ya. Manfaat ke umat. Nah, kan cuma tadi jenis-jenis. Oke, kalau jenisnya kan bisa sudah. Misalnya kita wakafkan tanah sekian 30 ari misalnya atau berapa meter lah. Lalu dibangun masjid, maka itu manfaatnya kembali kepada masyarakat karena ada yang dipakai untuk beribadah. Sama yang ada beberapa masjid itu yang dibangun, dia orang-orang di sana jangan mengatakan, ini Ustaz, andai kata tidak ada ini orang tua wakafkan tanahnya, tidak bisa kita sholat berjamaah. Itu kan bagian daripada manfaat itu yang diambil. Ya. Jadi, dan Masjid Raya ini tanah wakaf dari Datuk iya, Supa kalau saya tidak salah. Betul, berarti itu manfaatnya sudah diambil kan, meskipun sudah menghasilkan juga Masjid Raya. Iya. Banyak dana yang masuk, tapi dipakai. Dan semua itu adalah bentuk pahala kepada orang-orang yang sudah mewakafkan masjid itu atau tanah itu jadikan Masjid Raya. Nah, inilah yang dimaksud dengan amal jariah. Tidak akan pernah putus amalnya. Kenapa? Investasi akhirat. Jadi tidak ada tabungan di akhirat itu yang full. Tabungan di dunia. Bisa ganti buku, tapi di akhirat tidak. Ya, berapapun juga tetap akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu kebaikan. Oke. Coba-coba. Ini wakaf Al-Quran. Coba berapa huruf dalam Al-Quran? Nah. Huruf dalam Al-Quran itu 1.027.000 Al-Quran dengan rincian sekian-sekian misalnya. Oke. Wakaf Al-Quran begitu penting. Kenapa? Karena orang yang membaca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Tidak ada wudu. Membaca Al-Quran ada wudu, maka 1 huruf adalah 20 kebaikan. Dan ketika kita membaca Al-Quran dibaca dalam sholat, maka pahalanya 1 huruf 30 kebaikan. Nah, ini bisa berlipat ganda, berjuta-juta pahalanya. Baru 1 huruf itu, belum yang lain-lain yang kita baca. Jadi itulah kenapa penting untuk berwakaf dengan Al-Quran, karena setiap orang yang membaca Al-Quran itu, berapa pahala jumlah huruf yang Anda baca, itu juga yang mengalir pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Gitu. Kalau satu kebaikan, kalau satu huruf 10 kebaikan dikali 1 juta, berarti sudah 10 juta. 10 jutaan. Nah, di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi 2 kali lipat, berarti sudah sekitar 20 jutaan itu. Itu tuh baru huruf itu kita hitung. Belum bacaan bagaimana, belum irama-iramanya, itu terhitung semua. Jadi ada pahala bagi orang membacanya, dan lebih-lebih ada pahala bagi orang yang mewakafkan bacaan Al-Quran itu. Yang Al-Quran yang dibeli. Makanya di tanah haram itu paling rajin orang wakaf Al-Quran, wakaf Al-Quran. Kenapa? Karena banyak jamaah yang singgah duduk diam untuk membaca Al-Quran di situ. Baju silakan, ada wakafkan. Kalau selama diambil manfaatnya, ya apalagi kalau empang paling bagus. Oke. Kita closing saja karena kebetulan juga Bang Ude mau keluar kota hari ini. Mau ke situ tapi ini. Ya. Ya, baik insya Allah. Kembali lagi kita sebentar malam berada pada malam yang ke-7 di bulan suci Ramadan dengan judul wakaf investasi akhirat. Adapun padilahnya sebentar malam, yakni siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala seakan-akan dia berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam dan membelanya melawan Fir'aun. Ya, mudah-mudahanlah kita insya Allah sungguh luar biasa ketika kita berjumpa dengan seorang Nabi, apalagi kalau kita mimpi bertemu dengan Rasulullah, alhamdulillah, karena kita yakin wajah Nabi tidak akan pernah diserupakan oleh jin atau makhluk yang lain. Oleh karena itu semoga keberkahan tertuju kepada kita semua, apalagi cuaca dalam keadaan dingin-dingin empuk,
Ini membantu kita, dan hujan itu adalah berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dialog kita pada sore hari ini. Besok kita kembali lagi di jam yang sama dengan tema yang berbeda. Untuk insan mesra di luar sana yang ingin mendengarkan kembali dialog kita pada sore hari ini terkait wakaf investasi akhirat, dapat Anda dengarkan kembali di 102,8 Mesra FM pada pukul 6 pagi. Kami akhiri dialog ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.